DPR dan Kemenak sepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji 2023. BMKG prediksi musim kemarau terjadi pada April mendatang. Justice kolaborator dilindungi oleh undang-undang. Selamat siang pemirsa, Kilas Nusantara kembali menyapa Anda dengan 3 informasi pilihan dari dalam negeri yang telah kami siapkan sebagai suguhan informasi siang Anda hari ini, Kamis 16 Februari, bersama saya Putri Hanifah. Informasi pertama datang dari kabar biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 yang telah disepakati oleh DPR RI dan Kementerian Agama, yaitu sekitar 90 juta rupiah. Sementara biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp49.812.000 per jamaahnya. Dan itu dengan memohon kepada Allah SWT, malam ini saya sahkan secara resmi BPIH haji untuk tahun 2023. Dalam rapat kerja bersama Rabu 15 Februari di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Komisi 8 DPR RI bersama Kementerian Agama, Kemenak, menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2023 yaitu Rp90.050.637,26 per jamaahnya. Adapun biaya perjalanan ibadah haji PP atau biaya yang dibayarkan langsung oleh jamaah ditetapkan sebesar Rp49.712.700,26 atau 55,3% dari PPIH. Kesepakatan dapat terjadi usai sejumlah efisiensi di berbagai aspek dilakukan, salah satunya biaya penerbangan. Meskipun ya tentu saja ini masih bagi sebagian kalangan masih dianggap terlalu tinggi, tapi percayalah baik DPR maupun pemerintah ini ingin mencari skema pembiayaan haji yang lebih proporsional, yang lebih berkeadilan, itu intinya. Tapi catatan kami begini, dengan segala upaya untuk melakukan efisiensi, kami tetap mengedepankan dan memaksimalkan pelayanan. Kami ingin Kementerian Agama tetap menjaga ritme, sehingga indeks kepuasan masyarakat yang telah dicapai tahun 2022 di angka 90%, kita harapkan bisa dipertahankan tahun ini. Sedangkan 44,7%-nya, yakni Rp40.237.937 akan dibayarkan melalui nilai manfaat keuangan haji. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan nilai PPIH sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi BP 70% dan nilai manfaat 30%. Lebih lanjut, kesepakatan bersama antara Komisi 8 DPR dengan Kemenak akan diusulkan kepada Presiden untuk diterbitkan menjadi keputusan Presiden tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dari Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selanjutnya pemirsa, musim kemarau diprediksi oleh BMKG akan terjadi mulai bulan April hingga Agustus di tanah air. Namun musim kemarau tahun ini disebut tidak akan dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat, musim kemarau tahun 2023 di Indonesia diprediksi terjadi mulai April hingga Agustus. Namun musim kemarau tahun ini tidak akan dipengaruhi oleh El Nino. Meski demikian, BMKG menyebut El Nino tetap akan muncul pada semester kedua tahun 2023, namun dalam kondisi netral. Hal tersebut dikatakan oleh PLT Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dodo Gunawan saat memberikan keterangan pers di Jakarta Convention Center
Rabu 15 Februari. Dodo menyampaikan kemarau pada tahun ini kondisinya akan seperti kemarau pada umumnya. Setelah memasuki sekarang paruh pertama musim atau di tahun 2023 menghabiskan musim hujan kemudian memasuki musim kemarau, ini masih dalam kondisi netral, normal. Tetapi nanti pada pertengahan tahun 2023 akan sedikit menuju ke kondisi La Nina, El Nino, mohon maaf. Tetapi dalam kondisi yang 50-50 antara dengan normal ya. Untuk bulan April, lanjut Dodo, daerah yang diperkirakan mengalami curah hujan dengan intensitas kurang dari 100 mm adalah sebagian Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, serta bagian tengah Sulawesi Tengah. Untuk bulan Mei, ada di bagian selatan Sumatera Selatan, pesisir utara Banten, DKI Jakarta, pesisir utara Pantura Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Untuk bulan Juni ada di sebagian Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali. Sementara untuk bulan Juli hingga Agustus ada di sebagian besar Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Papua. Dari Jakarta, Afra Augesti, Arya Sindiara, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tidak perlu khawatir jika menjadi justice kolaborator dan mengungkapkan kebenaran. Pasalnya keringanan vonis yang diberikan kepada terdakwa Richard Eliezer menjadi bukti seorang justice kolaborator dilindungi oleh undang-undang. Kuasa hukum Eliezer berharap jaksa penuntut umum tak ajukan banding atas keputusan tersebut. Penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan hukuman 1,5 tahun penjara bagi Richard Eliezer, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut pidana 12 tahun penjara. Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, pada Rabu 15 Februari mengatakan bahwa keringanan itu menjadi bukti bahwa seorang justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dilindungi oleh undang-undang. Agar Richard ditetapkan sebagai justice kolaborator diterima, kemudian dari teman-teman yang mengirimkan amicus curiae juga itu menjadi pertimbangan, kemudian permohonan maaf dari keluarga korban itu dipertimbangkan, itu sangat berarti buat Richard Eliezer dalam putusan ini. Kami berterima kasih kepada mulia majelis hakim. Kami tidak bisa berkata-kata, Mbak. Roni berharap agar jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding atas keringanan vonis tersebut dan dapat melihat adanya keadilan yang dirasakan masyarakat. Roni juga mengungkapkan bahwa Richard Eliezer ingin kembali menjadi anggota polisi aktif usai menjalani hukuman. Dari Jakarta, Cahyasari, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, tak terasa 3 informasi telah kami suguhkan untuk Anda. Namun kami akan kembali hadir dengan 3 informasi terkini lainnya malam nanti dalam program Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi lainnya dari beragam sektor masih bisa Anda saksikan dalam portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran kami di kanal 124 IndiHome dan UC TV. Selamat siang dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.